Oke, halo teman-teman. Sekarang kita ngebahas soal UAS 2023 shift 2. Di UAS-nya ini soal nomor 4 gitu ya. Jadi di sini konteksnya air disemprotkan dari alat pemadam api dengan tekanan udara. Nah, ketinggian air di dalam tabungnya itu 0,5 meter dari atas pipa. Ini harusnya dari atas ya, bukan dari bawah. Dari atas pipa penyemprotan. Nah, terus diketahui debit air keluar dari penyemprotan adalah 6 liter per second. Dan luas penampang pipa penyemprot adalah 2 cm kubik kuadrat. Ya. Nah, jadi warna putih. Untuk bagian A-nya, di sini ditanyakan laju alir air keluar dari penyemprotan. Oke. Sebenarnya ini straight to the point gitu ya. Kita udah punya informasi debit dan kita udah punya informasi luas penampang. Oke. Ingat debit itu Q sama dengan luas penampang dikalikan kecepatannya. Oke, mungkin bonus kalian nurunin ini dapat dari mana gitu. Jadi sebenarnya secara definisi kan debit itu sama dengan volume yang besar gitu ya. Volume per waktu. Nah, tapi kalau misalkan konteksnya suatu pipa dengan di sini tuh pipanya itu punya luas penampang yang tetap gitu, misalkan ini A gitu. Volume ini kan bisa kita nyatakan sebagai luas penampangnya dikalikan jaraknya dong, jarak ini. X gitu misalkan. Luas penampangnya dikalikan sejarak X dibagi T. Yang mana X per T di sini adalah kecepatan. Ya mungkin udah banyak yang tahu juga, nggak apa. Tuh, asal usulnya. Nah, dari sini bisa kita peroleh bahwa laju alir air yang keluar adalah P sama dengan cube A. Atau ini sama dengan P-nya berapa? 6 liter, kita ke meter kubikin, jadi 6 kali 10 pangkat minus 3 per luas penampangnya 2 cm kubik. Ke meter kubikin jadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Karena ini sama dengan 30 meter per second. Oke. Nah, terus yang B-nya gimana? B-nya ini ditanyakan perbedaan tekanan P dalam dan P atmosfer. Dengan asumsi V dalam, laju turunnya permukaan air di bagian dalam tabung, yang ini berarti ini mendekati 0. Oke. Seperti biasa, kita gunakan persamaan Bernoulli. L-nya 2 ya. Yang mana di sini secara umum P1 ditambah G1 ditambah tengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho G2 tambah tengah rho P2 kuadrat. Nah, untuk konteksnya ini P1-nya ini kita asumsikanlah, kita definisikan gitu, bukan asumsi.
kita definisikan yang ada di dalam tabung P dalam gitu. P dalam. Oke. Nah, terus kita perlu mendefinisikan lagi acuan ketinggiannya kita mulai dari mana. Nah, di sini aku pilih aja gitu, kita pilih bebas, yang ketinggian yang ini, acuan. Ya sebenarnya bukan bebas sih, tapi di titik ini artinya ini P dalam gitu. Ya udah pasti. Nah, artinya sorry, bukan acuan, jangan deh. Biar gampang, acuannya di bawah aja deh. Jadi gini, acuan di sini. Nah, permukaan yang di sini, ini Y1 dan yang atas, ini Y2. Yang atas itu berarti ketika airnya keluar. Oke, nah sekarang kayak gini. Rho G Y1 berarti ditambah setengah rho P dalam berarti P dalam kuadrat sama dengan P2 atau P atmosfer berarti ditambah rho GY2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Yang mana V2-nya itu sama dengan V yang udah kita hitung tadi. V aja. Nah, terus tadi asumsinya apa? V dalam, laju turunnya permukaan air di bagian dalam mendekati 0. Berarti yang ini mendekati 0. Ya udah, ya sama dengan 0 lah gitu biar cepet. Artinya ini sama dengan V dalam ditambah rho G1 sama dengan V atmosfer tambah rho G2 ditambah setengah rho V kuadrat. Ditanyakan selisih P dalam dikurang P atmosfer berarti P dalam dikurang P atmosfer ini sama dengan, nah ini ke kanan berarti jadi, terus rho G-nya bisa difaktorin jadi rho G Y2 kurang Y1 ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, yang mana Y2 kurang Y1 ini adalah H. Rho G H ditambah setengah rho V kuadrat. Gitu. H-nya berapa? H-nya 0,5 meter. Tinggal masukin angka, nanti didapat P dalam kurang P ATM. Ini sama dengan, perlu ditulis angkanya nggak? Tulis ya. Ini perlu air 1000, mungkin nggak usah satuan lah ya. Langsung aja. 0,5 ditambah setengah 1000. Kayaknya tadi berapa diperoleh? 30 kuadrat. Push. Oke. Kalau itu nanti didapat 4,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, itu. Buat soal nomor 4 ini, sekian. Terima kasih. Silakan tonton video berikutnya. Yo.